Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah libur panjang atau long weekend, tentu semangat baru. Di video kali ini kita akan main dungu-dunguan. Jadi ini video nggak ada isinya apa-apa, ya nggak ada substansinya apa-apa, tapi benar-benar video yang full dungu. Kri, lu jadi orang dungu, Kri. Belum gua udah ketawa. Orang sudah pasti tahu ya kalau gua bilang begitu. Ini siapa yang mau dibahas gitu ya? Ya. Belakangan orang tuh kan biasanya emosi, iman seseorang itu kan fluktuatif ya, naik turun gitu dah. Kadang kita lagi kusuk banget iman kita, kadang juga lagi blee. Sama emosi orang tuh kadang lagi sabar banget, kadang emosi terus gitu ya. Nah, karakter dungu ini ternyata juga kadang sehat, kadang waras, kadang dungu. Nah, dungunya juga terkadang kelewat batas ya, sehingga menghilangkan logika. Ya, kenapa? Ya kedunguannya itu kebablasan banget gitu. Semula aku males ya bahas ini karena ya jarang juga sih saya bahas dia gitu ya. Pinter sih pinter gitu. Tapi apalah artinya kemudian kepintaran itu hanya untuk membolak-balikkan fakta ya, sehingga masyarakat terkecoh dan akhirnya terbuai. Wah hebat nih, wah pinter nih, wah akal sehat nih. Padahal yang sesungguhnya dungunya Masya Allah. Dungunya itu udah yang kelewat dungu gitu ya. Mungkin ya orang yang kita biasa lihat di jalanan, yang suka yang di mana istriku, di mana anakku, di mana pasiennya Pak Purnomo kan banyak. Nah, kedunguan ini melampaui pasiennya Pak Purnomo kan. Maksudnya kelewat gila gitu, Kri ya. Gua nggak bilang loh ya, lu yang bilang loh. Itu mungkin merasa dielulukan gitu ya, dia bangga dengan dirinya, tidak bisa yang melampaui dia terhadap penguasaan susunan kata-kata gitu, sehingga ya dengan PD-nya ya di mana-mana. Etimologi itu harus dibetulin itu. Apa, Gri? Nggak tahu. Nggak mau bahas apa sih, Gri? Nggak tahu. Pokoknya yang kebanyakan yang coba kita lihat video yang satu ini dulu ya. Check it out. Tapi secara rasional memang IKN itu nggak ada gunanya buat rakyat. Kan itu dasarnya kan. Memindahkan ibu kota udah pasti perlu anggaran. Menjadikan ibu kota sebagai pusat pemerintahan itu artinya menjauhkan pemerintah dari rakyat tuh. Ternak-ternak jauh, ternak melulu nih. Anak-anak buah atau mereka yang masih melindungi Jokowi harus juga tahu diri bahwa memang nggak mungkin memaksakan. Jadi berhentilah dengan segala wacana bahwa IKN akan diteruskan. Buah IKN itu akan disaksikan Jokowi pada masa hidupnya tuh. Semoga Pak Jokowi umur panjang. Sekali lagi kita coba untuk membayangkan bahwa IKN itu akan jadi puing-puing. Jadi sebaiknya mulailah untuk menghutankan kembali IKN karena itu akan ongkos besar dan trade off-nya akan
kita lihat terkait dengan gizi buruk yang terpaksa mesti didahulukan dulu oleh program makan siang bergizi yang walaupun masih banyak problem. Jadi sekali lagi ambisi Jokowi dihentikan oleh Prabowo karena alasan rasional, yaitu tidak ada uang. Jadi, dia mengharapkan sebaiknya IKN itu dihutankan kembali. Karena sehari ini tuh tinggal puing-puing saja yang tidak ada manfaatnya buat rakyat Indonesia. Belum udah nangis gua. IKN itu sebenarnya nggak berguna bagi masyarakat. Ya, selain tidak berguna bagi masyarakat. IKN itu nggak dikaji dengan benar. Menghilangkan hak hidup burung bertengger di sangkarnya dan menghilangkan hak hidup cacing-cacing tanah yang sementara sekarang diganti dengan fondasi-fondasi dari beton. Itu tuh, kan itu dasarnya. Biar manusia kayak begini orang pada ngikuti, pada percaya, dielu-elukan. Indonesia ini bener-bener. Jadi apalah gunanya kemudian IKN hari ini kan? Itu Jokowi itu. Dari awal gue udah ngomong bahwa IKN itu kadang orang tidak berpikir dengan realistis. Tidak berpikir dengan jernih, apalagi berpikir dengan akal sehat. Sekarang, IKN sekarang seperti ini. Kacau tuh, kacau. Saya nggak habis pikir orang etimologinya di mana. Terus aduh. Nyata juga berat loh ngomong kayak gitu tuh. Sebenarnya secara antropologi IKN itu ada dimensi lain yang orang secara etimologi itu Indonesia kok narsis. Nah itu tuh permasalahannya tuh. Indonesia jangan coba-coba narsis di dunia luar lah dengan bertenggernya IKN. Tapi dia lupa bahwa IKN adalah menghilangkan hak hidup burung-burung yang bertengger di dahannya. Menghilangkan hak hidup cacing tanah. Dari awal gue udah bilang bahwa IKN itu adalah membangun ambisi. Tuh, kalau kalian mau tahu tuh, bukan membangun gedung. Anda salah tuh. Itulah ketika kita dihadapkan pada orang-orang yang berpikiran dungu. Jadi sulit kita menjelaskan bahwa IKN itu sebenarnya
Aduh, aduh. Ini mah bukan dungu, gila. IKN hari ini tinggal puing-puing saja, ya, mangkrak dan harus segera dihutankan kembali karena dianggap pemborosan APBN. Matamu picak. Untuk menghutankan kembali biayanya berapa, cok? Anggarannya untuk IKN menyelesaikan sampai 2028 supaya bisa ditempati dan sudah disetujui oleh Prabowo Subianto hari ini 48,8 triliun, cok. Gobloknya minta ampun. Nah, 48,8 triliun ini direncanakan sampai tahun 2028 sudah pindah semuanya secara ibu kota politik ke IKN. Cok. Kita kadang nggak habis pikir ya ngadapin orang sinting yang seperti ini. Karena memang ini sintingnya udah kelewatan. Jadi ya kita yang mempunyai akal sehat ini ya harus kita sudah menyadari dari awal bahwa yang kita hadapi ini adalah orang sinting yang memang ya tidak perlu kita juga diskusikan dalam ruang publik yang buang-buang waktu. Saya rasa itu tuh. Aduh, keringetan gua. Jadi kalau kita biarkan kita juga satu ikutan tolol, ya yang kedua kita juga ikutan sinting, akibat ulah orang yang mempunyai karakter bajingan tolol ini tidak mudah memang ketika kita berhadapan dengan bajingan tolol yang seperti ini. Itu tuh pada dasarnya tuh. Udah, teman-teman, sesuai dengan pembukaan di video tadi, ini nggak ada substansinya apa-apa. Ya, bahwa saya hanya pengen meluruskan IKN katanya sampai hari ini tuh porak-poranda, mangkrak, ya hanya menjadi tumpukan puing-puing yang nggak berguna dan pemborosan uang negara. Ya, sebaiknya dibongkar, dihutankan kembali, kira-kira ke sana. Nah, ini tidak hanya dia, nanti ada lagi orang yang ngomong, saya bahas secara terpisah. Tapi faktanya adalah sampai dengan hari ini Prabowo sudah ketok anggaran 48,8 triliun ya di 5 tahun ini untuk menyelesaikan sampai 2028 ditargetkan menjadi ibu kota politik dan seluruh legislatif, eksekutif, yudikatif pindah ke sana. Itu tuh pada dasarnya tuh kalau kalian mau tahu tuh bahwa memang IKN ini benar-benar berhasil dan pasti menjadi ibu kota politik yang berhasil. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tidak tersesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.